Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa disayangi, dirahmati, dan diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita rahmatnya yang sangat teramat banyak, rahmatnya yang tiada tara dan tiada terhingga, yang Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat itu, Allah pastikan tak sanggup kita hitung. Berangkatlah kita dari rumah ini, pergi ke pinggir pantai, suruh hitung jumlah butiran pasir di pantai. Bisakah kita menghitungnya? Jawabannya, tak akan bisa kita menghitung saking banyaknya. Itulah kalimat yang Allah gunakan ketika Allah mengatakan tentang nikmat dan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya takkan terhitung, tak sanggup kita menghitungnya. Maka kewajiban kita adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Syukur yang sebenar-benar syukur, diawali dengan syukur di dalam hati, dilanjutkan dengan syukur di dalam lisan, dan dilanjutkan dengan syukur dengan anggota badan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita ke jalan kebenaran, telah mengajarkan kepada kita jalan ke surga, yang telah memberikan kepada kita teladan yang tidak ada kurangnya, tidak ada salahnya, dan tidak ada cacatnya. Rasul adalah manusia terbaik yang pernah melangkahkan kakinya di permukaan bumi. Tak ada di permukaan bumi ini sebelum dan setelah beliau manusia sebaik beliau. Dan Allah takdirkan kita menjadi umatnya, maka kita berbahagia menjadi umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebahagian kita akan bertanya, Ustadz ini muqaddimah, kapan ceramahnya? Kapan lagi kan? Kata-kata kapan, kalimat kapan yang bertanya tentang waktu, sebenarnya sebuah kalimat yang menghiasi lisan kita, yang selalu hadir di redaksi pembicaraan kita, yang senantiasa kita ucapkan, senantiasa kita dengarkan. Siapa di antara kita yang tidak mengucapkan kata-kata kapan? Dan siapa di antara kita yang tidak diucapkan kata kapan kepadanya?
Dan kata-kata kapan ini, kalimat kapan ini setiap hari kita ucapkan mungkin, dan setiap hari kita dengarkan mungkin. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin membahas tema kajian kita dengan kalimat kapan yang sering kita ucapkan dan sering diucapkan orang kepada kita. Agama Allah, agama realistis. Agama Allah, agama aplikatif. Agama Allah tidak hanya teori yang tidak bisa dikerjakan. Agama Allah bukan hanya sebuah keimanan yang tidak ada di dalam realita dan wujud nyata. Tidak. Beda dengan agama orang lain di sebelah sana. Hanya teori dan kata-kata, wujudnya nggak ada. Siapa Tuhan kalian? Tuhan kami adalah Anu, manusia, badannya, kepalanya, gajah. Itu makhluk dengan yang seperti itu ada di mana? Siapa yang pernah berjumpa dengannya? Namun mereka yakini sebagai dewa. Yang lain meyakini badan manusia, kepala, baru, dan dianggap dewa juga. Yang lain meyakini manusia sangat teramat ganteng, bertangan 10. Pertanyaannya, ada di mana benda-benda ini? Siapa yang pernah bertemu dengannya? Di mana dia hidup? Agama Allah tidak demikian. Agama Allah agama realitas. Oleh karena itu, semua yang bersifat realita nyata pasti ada bahasannya dalam agama Allah. Kalau kata-kata kapan adalah sesuatu yang sering kita ucapkan, maka ini berarti sesuatu realita nyata. Sesuatu yang hari-hari ada di tengah-tengah kita. Banyak sekali yang bertanya, apa maksud Ustadz ini dengan tema ini? Dengarkan. Manakala kita perhatikan kalimat kapan yang kita ucapkan atau kapan yang diarahkan orang kepada kita, maka dia terbagi dua. Satu, pertanyaan dengan kalimat kapan yang diinginkan murni perkara-perkara dunia. Dua, kalimat kapan yang diarahkan kepada kita tujuannya adalah hal-hal yang berhubungan dengan agama, hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Pembahagian bahwa kapan diarahkan ke perkara dunia atau kapan diarahkan ke perkara agama, sebenarnya semua yang ada di dunia ini bahagiannya dua saja. Terbagi dua. Karena memang Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada siang dan malam, ada lelaki dan wanita, ada kanan dan kiri, ada matahari dan rembulan, ada ayah dan ibu, ada putra dan putri. Agama juga Allah buat demikian. Ada halal dan haram, ada hal yang diizinkan dan tidak diizinkan, ada hal yang diridhoi dan dimurkai, ada hal yang dia merupakan jalan ke surga atau jalan ke neraka,
Ada dunia dan ada akhirat. Maka barang siapa yang menyaksikan agama Allah dengan tadabbur dan memperhatikan alam dengan tafakkur, selalu dia menemukan hanya terbagi dua. Maka ketika kita mendengar kalimat kapan pun dia terbagi dua. Kapan yang diarahkan kepada kita murni pertanyaan tentang dunia, atau kapan yang diarahkan kepada kita pertanyaannya soal agama atau akhirat. Contoh-contoh pertanyaan kapan yang dia untuk dunia adalah, Dek, kapan nikah? Yang belum nikah senyum-senyum, karena kalimat itu sering dia dengarkan dari orang sekitarnya. Yang sudah nikah ditanya lagi, Dek, kapan punya anak? Kepada yang lain ditanyakan, kapan dapat kerjaan? Kapan naik pangkat? Kapan jadi orang kaya? Kapan punya mobil mewah? Kapan punya rumah megah? Kapan punya kulit mulus? Dan kapan lainnya yang tak bisa kita sebutkan satu persatu karena terlalu banyak yang kita dengarkan. Intinya hanya perkara-perkara dunia, dan bukan ini yang kita inginkan. Karena ini masjid, perkara dunia stop sampai di pintu. Begitu masuk masjid harusnya perkara agama dan perkara akhirat. Bukan berarti di rumah kita tidak membahas akhirat. Iya, dibahas akhirat juga di rumah. Tapi kalau sudah masuk masjid, khusus akhirat. Oleh karena itu berdagang dilarang di masjid, karena itu perkara dunia. Transaksi dilarang di masjid, karena itu perkara dunia. Maka kapan yang kedua adalah kapan yang mengarah kepada masalah pertanyaan agama, pertanyaan akhirat. Dan apabila kita baca ayat-ayat Allah, maka kita menemukan pertanyaan dalam makna itu. Allah bertanya kepada kita kapan. Walau mungkin ada ayat yang jelas dan tegas mengarahkan kepada kapan, atau ada ayat yang samar tapi maksudnya bertanya kepada kita kapan. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tidakkah tiba masanya untuk orang-orang yang beriman khusyuk hati mereka untuk zikir dan ibadah kepada Allah, dan apa-apa yang diturunkan daripada kebenaran, dan apa-apa yang turun dari Allah daripada kebenaran. Pertanyaan ini ketika para sahabat mengatakan turun kepada kami ayat, turun kepada kami ayat, turun kepada kami ayat, namun kami belum bisa khusyuk sampai Allah turunkan ayat ini, bertanya, kapan kalian mau khusyuk? Kapan hati kalian menjadi hati yang khusyuk? Tidakkah tiba masanya? Tidakkah sudah saatnya Anda menjadi orang yang khusyuk? Karena Anda adalah orang yang telah ditegur oleh Allah dengan ayat-ayatnya, ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan firman-firmannya, diturunkan kepadanya ayat-ayat, diturunkan kepadamu ayat-ayatnya, diutus kepadamu rasulnya. Tidakkah tiba masanya? Kapan lagi mau khusyuk? Pernah
Pernahkah kita bertanya kepada diri kita yang sudah lama belajar dan ngaji agama dan sudah lama sekali menjadi orang muslim, bahkan menjadi orang muslim sebelum balik sampai sekarang? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, kapan saya menjadi orang yang bisa khusyuk? Kenapa hati ini tak kunjung bisa khusyuk? Kenapa hati ini tak pernah bisa khusyuk? Kenapa hati ini selalu keras, sulit dibawa menangis di hadapan Allah, sulit dibawa menangis atas dosa dan kesalahan, sulit dibawa menangis merintih kepada Allah kasih sayang dan rahmatnya? Apa yang terjadi pada hati saya yang tidak bisa dibawa khusyuk? Padahal harusnya mentadabburi Al-Quran membawa kekhusyukan. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Atau apakah di dalam hati mereka itu terdapat kunci-kunci yang mengunci hati itu untuk bisa mentadabburi ayat-ayat Allah? Karena kalau benar-benar hati itu mentadabburi ayat Allah, maka akan seperti yang Allah katakan di dalam ayat Al-Quran, dalam ayat yang sangat masyhur kita dengarkan, dalam ayat yang sangat sering dibacakan, dalam ayat yang sering sekali dibacakan oleh khatib di dalam mimbar, di dalam pedium, di dalam tausiah, di dalam ceramah-ceramah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung. Terdapat dalam surat Al-Hasyr, di akhir-akhir surat Hasyr, di halaman terakhir surat Al-Hasyr. Anda tidak hafal sekarang ayatnya, ayat yang keberapa, silahkan cari saja, surat Al-Hasyr tidak panjang. Kalau kita benar-benar mentadabburi Al-Quran, Allah katakan, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, sekiranya Al-Quran ini kami turunkan bukan kepada kalian wahai manusia, namun kami turunkan kepada gunung. Gunung Andalas, ada gunung Talang, ada gunung Singgalang, ada gunung Marapi, ada gunung Krakatau. Tahu kita bagaimana kuatnya gunung, bagaimana kerasnya gunung. Andai Al-Quran ini diturunkan kepada gunung dan kemudian gunung memahami kandungan Al-Quran dan diarahkan kepadanya perintah dan larangan, dan diarahkan kepadanya bahwa menjalankan perintah akan mendapatkan pahala dan nikmat, berdosa dan maksiat akan mendapatkan azab dan nikmat, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Kamu pasti akan saksikan gunung itu khusyuk. Engkau akan pasti saksikan gunung itu, kata Allah, khashi'an, khusyuk, mutasaddi'an. Setelah itu dia meledak min khasyatillah, karena takutnya gunung itu kepada Allah. Al-Quran kalau diturunkan kepada gunung, habis gunung di permukaan bumi karena khusyuk dan meledak, tak tahan dengan ayat Allah yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, yang begitu kuat dalam penekanan-penekanan perintah dan larangan, dalam penekanan-penekanan pahala dan dosa, dalam penekanan-penekanan surga dan nerakanya. Gunung tak akan kuat berhadapan dengan Al-Quran. Hati kita lebih keras daripada gunung itu. Ketika hati itu tak kunjung khusyuk, ketika hati itu tak kunjung meledak dengan tangisnya di hadapan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, sadarkah kita bahwa hati kita lebih keras daripada gunung? Kalau kita tidak kunjung khusyuk di hadapan Allah ketika ruku dan sujud, ketika membaca ayat-ayatnya,
thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashadda qaswa. Akan tetapi hati mereka kemudian mengeras, kerasnya bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu itu. Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita, karena Allah bertanya di dalam Al-Quran surah Al-Hadid yang telah kita bacakan, hai orang-orang yang beriman, kapan masanya untuk khusyuk? Kapan engkau akan menangis di hadapan ayat-ayat Allah? Idza tutla alaihim ayatuna kharru sujjadan wa bukiya. Orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur, sujud dan menangis. Kapan tersungkurnya kita di hadapan ayat-ayat Allah? Kapan menangisnya kita membaca ayat-ayat Allah? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah karena hati-hati di hati kamu itu terdapat kunci-kunci yang menghalangi khusyuk, terkunci hati itu daripada khusyuk? Apa kuncinya? Apa yang mengunci hati untuk khusyuk? Terlalu cinta dunia, terlalu cinta harta, tahta dan innova, terlalu cinta pangkat dan jabatan, terlalu cinta kursi, terlalu cinta pujian manusia, terlalu lalai dengan melihat maksiat, terlalu biasa memperhatikan hal-hal yang tidak diizinkan, akhirnya terkunci. Kalaulah hati lepas dari aneka ragam yang kita katakan tadi dan maksiat-maksiat lainnya, pasti hati itu akan khusyuk berhadapan dengan ayat-ayat Allah. Pasti hati itu akan tersungkur di hadapan Allah dan menangis, memohon ampunan dan belas kasihan Allah. Pasti. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menangis sampai jenggot beliau yang lebat basah. Beliaulah suri tauladan kita. Sampai tempat sujud beliau basah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah istri beliau radhiyallahu anha wa ardhaha, ummul mukminin. Ketika Rasulullah SAW sakit dan memerintahkan ummahatul mukminin, perintahkan Abu Bakar untuk salat, memimpin salat kaum muslimin, pengganti diriku, perintah Abu Bakar menjadi imam. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Bakrin rajulun bakka. Abu Bakar kalau sudah baca Quran kerjaannya nangis dan nangis. La yakadu yusma'u sautuhu minal buka, sampai orang-orang sulit dengar suara bacaan Al-Qur'annya karena dihiasi oleh desakan dan isakan tangisnya. Suruh saja Umar ya Rasulullah. Ini yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha tentang ayahnya kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sakit. Beberapa sebelum wafatnya Nabi kita tercinta, dan ini kisah yang sangat masyhur. Disebutkan tentang biografi Umar ketika memimpin salat jamaah. Wa inna dhajija bukaihi la yusma'u min wara'il shaf. Sesungguhnya desakan air, isakan tangisnya itu terdengar sampai saf paling belakang. Ini biografi orang saleh. Dan apabila kita membaca lembaran-lembaran sejarah orang-orang saleh berhadapan dengan Al-Quran dan khusyuknya hati mereka ketika membaca Al-Quran berhadapan dengan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan menemukan kisah yang sangat banyak. Dan di antara kisah yang paling hebat adalah Abdurrahman ibnu Abi Abza, seorang tabi'in, hidup di kota Madinah, memimpin salat di Masjid Nabawi.
Salat ketika itu salat Isya, dan beliau memimpin salat. Dan rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau membacakan surat Al-Muddathir sampai kepada ayat fa idza nuqira fin naqur, apabila ditiup sangkakala, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka hari itu adalah hari yang teramat berat. Beliau menangis. Alal kafirina ghairu yasir, apatah lagi untuk orang-orang kafir, itu hari yang tidak ringan. Beliau menangis terseduh-seduh, tak sanggup melanjutkan ayat karena isakan tangisnya yang dahsyat. Lalu beliau mengulang ayat, sampai di ayat ini beliau kembali menangis terseduh-seduh, tak bisa lanjutkan ayat. Diulang lagi, sampai akhirnya tersungkur pingsan. Hati ketika sudah suci dan bersih, terlepas dari kunci-kunci, ini yang akan terjadi. Karena imamnya tersungkur pingsan, yang ada di belakang makmum maju melanjutkan estafet salat sampai salam. Dan setelah salam, mereka ingin membangunkan imam mereka yang pingsan. Ternyata imam mereka telah dipanggil menghadap Allah Ta'ala. Mengakhiri hidup sebagai imam salat, membaca ayat Allah, meneteskan air mata, Abdurrahman ibnu Abi Abza. Kalau kita dengar kisah ini, kita saksikan diri kita, suatu hal yang sangat teramat jauh. Di dalam ayat tadi Allah bertanya, kapan kalian akan khusyuk? Tidakkah tiba masanya? Sudahkah sekarang saat? Tidakkah sekarang saatnya kalian harus khusyuk, wahai orang-orang yang beriman? Dan jarang di antara kita bertanya kepada dirinya, kapan saya akan bisa khusyuk? Kapan saya akan bisa menangis membaca Al-Quran? Kapan saya akan bisa menangis di dalam salat? Saya hanya menangis ketika ditagih hutang yang saya tidak bisa bayar. Saya hanya menangis ketika saya tidak bisa bayar uang kuliah anak saya yang datang meminta tagihan uang kuliahnya. Saya sholat menghadap Allah sambil menangis. Itu bukan tangis khusyuk, itu tangis masalah. Tangis khusyuk berbeda. Tangis khusyuk adalah hasil tadabbur. Tangis khusyuk adalah memahami ayat Allah dan hanyut di dalam apa yang ada di dalam ayat tersebut. Itu tangisan khusyuk, bukan gara-gara hutang datang, bukan gara-gara tagihan kuliah anak datang dan kita tidak sanggup bayar. Itu tangisan penyesalan karena kefakiran. Ayat yang lainnya Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Hai orang-orang yang beriman, infakkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian. Harta yang kami berikan kepada kalian sebahagiannya infakkan, jangan ditahan-tahan.
sebelum datang kepada kalian hari di mana kalian tidak bisa lagi melakukan itu, yaitu datang kepada kalian kematian. Baru setelah itu kalian berkata, Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, andai engkau undur kematianku walau sesaat, walau dalam waktu yang tidak panjang, fa asaddaqa, niscaya aku pasti akan sedekahkan hartaku ini, wa akum minas salihin, niscaya aku mau menjadi orang saleh. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, infakkan hartamu, jangan bakhil. Hai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang benar-benar saleh. Kapan lagi jadi saleh? Kapan mau jadi orang saleh? Kapan mau jadi orang dermawan? Menunggu mati? Tak ada lagi kesempatan untuk itu. Ini kandungan ayat mempertanyakan kepada kita kapan menjadi orang yang dermawan dalam agama Allah dan kapan menjadi orang saleh di dalam agama Allah. Apa yang mau kita tunggu? Kematian? Apabila kematian yang datang, baru kemudian menyesal, harta ditahan tak diinfakkan, baru kemudian menyesal, tak mau jadi orang saleh, dan ketika itu baru meminta kepada Allah. Allah katakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak akan undurkan siapapun, jiwa manapun, apabila sudah datang ajalnya, takkan Allah undur-undur. Jam yang Allah tentukan, menit yang Allah tentukan, detik yang Allah tentukan, disitulah kematian datang menjemput. Tak pernah meleset barang sesaat, tak pernah mundur barang sesaat, tak pernah maju barang sesaat. Maka ketika Allah mengatakan kepada kita, infakkan hartamu, jadilah orang saleh, sebelum datangnya kematian, Allah mengatakan, kapan mau jadi orang saleh? Apa yang Anda tunggu? Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 16, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ardh. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit ketika Allah itu akan tenggelamkan kalian ke dalam perut bumi? Di dalam ayat ini ada pertanyaan kapan kepada pelaku dosa dan maksiat yang tak kunjung berhenti daripada dosa dan maksiat. Kapan engkau akan berhenti? Apa yang engkau tunggu? Apakah engkau merasa aman dengan maksiatmu dari Rabb yang ada di langit? Dia balikkan bumi agar engkau dikubur di dalam bumi itu. Itu yang engkau tunggu? Dan lihat Indonesia, belum lama ini dibalikkan bumi oleh Allah, dibenamkan orang-orang yang ada di atasnya, diletakkan ke bawah, seperti kejadian kaum Nabi Lut. Apa penyebabnya? Maksiat. Dan belum lama ini, di kota ini, betapa banyak orang yang Allah masukkan ke bawah, dihimpit oleh bangunan. Dan dalam waktu yang cukup panjang, sebuah gunung diangkat, sebuah bukit diangkat, di tengah orang yang sedang pesta pora di atas maksiat. Secara logika bukit itu tak mungkin berpindah, tapi itu yang terjadi. Intinya dibenamkan Allah di perut bumi, dibenamkan Allah di dalam tanah. Itu yang Anda tunggu? Berjoget berbuat maksiat sampai Allah balikkan bumi dan Anda berada di bawah bumi itu. Berjudi sehingga Allah jalankan pasir dan tanahnya. Tidak hanya Anda, rumah pun tenggelam di dalamnya. Tidakkah itu sudah kita saksikan? Dan tidakkah itu nyata dalam kehidupan kita? Tidakkah itu terjadi dalam waktu yang belum lama ini? Tidakkah ini menjadi peringatan seperti yang Allah katakan di dalam surat yang tadi kita bacakan? Aamintum man fis sama, apakah dengan dosa kalian ini kalian merasa aman?
Tak akan ada apa-apa dari Allah yang ada di langit. Ayo tinggalkan sebelum Allah balikkan kepada kalian bumi dan Allah jadikan kalian di bawah perut bumi itu. Ini teguran keras yang kalau diturunkan ke gunung, gunung akan meledak. Namun diturunkan di dalam hati kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ayat persis sebelum ayat kursi. Hai orang-orang yang beriman, infakkan harta kalian dari apa-apa yang sebagian apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian hari di mana tidak ada lagi jual beli di sana, tidak ada lagi sayang menyayang kawan bekawan di sana, dan tidak ada tolong menolong di sana, yaitu hari akhirat. Infakkan harta kalian hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Sebagian, enggak semuanya, sebagian yang kami rezekikan kepada kalian. Infakkan sebelum datang hari di mana tak ada lagi transaksi jual beli, tak ada lagi persahabatan, tak ada lagi kasih sayang, tak lagi tolong menolong karena cinta dan kasih sayang, bahkan tak ada lagi tolong menolong itu sendiri. Al-Baqarah ayat 254, satu ayat sebelum ayat kursi. Seolah-olah Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman di dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, apa yang kalian tunggu untuk berinfak? Mau menunggu datangnya hari akhirat? Mau menunggu hari di mana tidak ada lagi kasih sayang, di mana ayah tak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong ayahnya. Bahkan Rasul berkata kepada anaknya sendiri, Fatimah, salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Di dunia ini minta kepadaku hartaku wahai Fatimah, namun di akhirat aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Rasul kepada anaknya mengatakan demikian. Kalaulah bukan Allah yang memberikan izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan izin kepada yang siapa yang menerima syafaat, maka Rasul tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun. Karena syafaat semuanya pada hari akhirat di tangan Allah. Di dalam Al-Quran surat Fatir, istikbaran fil ardi wa makras sayyi, sombong di permukaan bumi dan membuat makar-makar yang buruk. Wala yahiqul makrur sayyi illa bi ahlih, dan makar yang buruk itu tidak akan sampai kecuali kepada para pelakunya. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, apa yang mereka tunggu selain sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu, di mana sombong membuat makar yang buruk Allah akan binasakan. Itu yang Allah lakukan kepada orang-orang terdahulu. Wahai orang-orang yang sombong, berjalan di permukaan bumi, padahal anda menggunakan rahmat Allah, berjalan di bumi Allah, makan yang anda makanan yang anda makan, yang makanan yang Allah berikan kepadamu, pakaian yang anda pakai adalah pakaian yang Allah berikan kepadamu, rumah yang anda huni adalah rumah yang Allah berikan kepadamu, kendaraan yang anda tunggangi adalah kendaraan yang Allah berikan kepadamu, namun sombong kepada ayat-ayat Allah, sombong kepada agama Allah, tak mau diatur oleh Allah. Tidak hanya sombong, wa makras sayyi, membuat makar-makar yang buruk demi kepentingan pribadi, biarlah yang lain menderita. Demi kepentingan komunitas, biarlah yang lain menjerit menangis. Wala yahiqul makru illa bi ahli, ketahuilah bahwa makar itu akan kembali kepada pelakunya. Itu sunnatul awwalin, itulah sunnah Allah pada orang-orang yang terdahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Engkau tidak akan menemukan dalam sunnah Allah
pergantian dan perubahan. Akan seperti itu terus, tinggal tunggu masa kapan engkau dihancurkan kalau tidak berhenti dari kesombongan itu. Kapan engkau akan dihancurkan Allah kalau tidak berhenti dari makar buruk itu? Tinggal menunggu waktu. Jangan petantang petenteng, saya orang yang begini, saya orang yang begitu, saya mampu mengatur ini, mengatur itu. Ada yang melihat dari atas langit, memantau dan memperhatikan dengan penuh perhitungan matang kapan engkau akan disirnakan di permukaan bumi dengan azab yang dia turun dan dia kirim kepadamu. Apa yang kau tunggu untuk keluar daripada sifat sombong, keluar daripada membuat makar dan keonaran dan kerusakan di permukaan bumi? Apa yang kau tunggu? Kehancuran seperti Allah menghancurkan kaum Ad dan Tsamud, Fir'aun dan Lut? Apa yang kau tunggu? Air Allah tumpahkan sebagaimana Allah menenggelamkan kaum Nabi Nuh? Atau petir yang Allah kirim, dan alangkah banyaknya petir di negeri kita, seperti Allah mengirim petir kepada kaum Tsamud? Ayo keluar daripada sifat sombong yang Allah benci dari diri kita. Ayo tinggalkan makar-makar yang Allah tidak ridho dari makar-makar kita. Karena kalau Anda membuat makar, Allah pun akan membuat makar, dan yang akan menang adalah makar Allah. Ayat ini apabila kita cerna dengan baik, Allah mengatakan, kalian nunggu apa? Tak mau tawadhu', tak mau rendah hati, selalu memusungkan dada, tepuk dada dan mengatakan inilah saya. Dan tidak peduli kepada tangisan orang-orang yang menderita, tangisan orang-orang yang terzolimi, tangisan orang-orang yang hartanya Anda rampas, tanahnya Anda ambil dan kuasai dengan cara yang zalim, sehingga rumah yang sudah dihuni, tanah yang sudah dihuni dari zaman kakek mereka dipaksa untuk ditinggalkan karena Anda punya makar hebat dari pusat, didukung dari daerah, dikawal oleh orang-orang yang mengawalnya. Apa yang Anda tunggu? Anda ingin menunggu sunnatul awwalin? Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwatan. Tidakkah kalian berjalan di permukaan bumi? Tidakkah mereka berjalan di permukaan bumi lalu melihat bagaimana akhir kisah dari orang-orang yang sebelum mereka, dari pelaku dosa dan pelaku kesombongan dan pelaku makar? Wa kanu ashadda minhum quwwah, yang sudah dihancurkan Allah itu lebih kuat dari kalian. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Tak ada seorang pun yang bisa membuat Allah lemah dan tak berbuat apa-apa. Tak ada yang bisa melakukan itu kepada Allah. Allah yang bisa melemahkan mereka, dan tak ada siapapun yang bisa melemahkan Allah di langit dan di bumi. Ayat ini keras, namun hati lebih keras. Ayat ini luar biasa hebat, teguran-teguran Allah, namun kunci-kunci terlalu rapat di dalam hati. Di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yang tadi surat Fatir ayat 43 dan 44. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf ayat 66 Allah berfirman, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata
an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Maka apa yang mereka tunggu? Apakah mereka menunggu hari akhirat, hari kiamat yang datang kepada mereka mendadak dan mereka tidak kira bahwa kiamat itu akan tiba? Kembali Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat ini mengatakan kepada kita, kapan keluar dari dosa? Apa yang kalian tunggu? Menunggu datangnya hari kiamat yang datang tiba-tiba dan mendadak dan kalian tidak menyangka dia akan tiba? Kepada pelaku judi dan peminum khamar, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, kamput dan kawan-kawannya, ganja dan teman-temannya, sabu-sabu dan saudaranya, wal maisir dan judi, biliar dan kawan-kawannya, lotre dan kawan-kawannya, dan aplikasi-aplikasi yang bernuansa judi dan kawan-kawannya, wal ansabu, persembahan kepada kuburan dan patung, wal azlamu, dan mengadu nasib di depan patung-patung itu, rijsum min amali syaitan, pekerjaan buruk dan najis dari pekerjaan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, tinggalkan itu, mudah-mudahan dengannya kalian menjadi orang-orang yang beruntung dan sukses dan jaya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, yang diinginkan syaitan akan menebar di tengah-tengah kalian permusuhan dan saling benci, fil khamri wal maisir, di dalam khamar dan judi itu. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, yang diinginkan syaitan engkau terjauh daripada zikir dan ibadah kepada Allah, dan engkau terjauh daripada mendirikan salat kepada Allah karena teler dan judi. Lalu Allah tutup dengan ayat, fahal antum muntahun, tak maukah kalian berhenti? Tak maukah kalian berhenti? Sahabat Nabi SAW ketika turun ayat ini, dan sebelumnya mereka masih minum khamar, karena khamar ketika itu belum diharamkan dan baru diharamkan dengan diturunkan ayat ini dengan haram mutlak. Karena ada 3 fase soal khamar. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wa yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu, apa hukum khamar? Katakan bahwa di dalamnya ada dosa dan manfaat. Masih diizinkan karena ada manfaat. Fase yang kedua dalam menjauhkan umat daripada khamar, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat ketika kalian sedang teler, ketika kalian sedang sakara, sedang apa? Sedang hilang akal.
sedang mabuk. Semakin jauh umat Islam dari khamar, karena waktu sholat dekat. Tersisa waktu panjang hanya antara subuh dan zuhur, isya dan subuh. Namun selain itu tertutup kesempatan karena terlalu dekat antara satu sholat dengan sholat lainnya. Namun belum diharamkan, haram mutlak sampai turun ayat ini. Di kota Madinah ketika itu para sahabat masih minum khamar. Ketika turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, fahal antum muntahun, dengan ayat yang tadi kita bacakan, tidakkah kalian mau berhenti? Para sahabat mengatakan, intahaina rabbana intahaina, intahaina rabbana intahaina. Kami berhenti wahai Rabb kami, kami berhenti. Kami berhenti wahai Rabb kami berhenti. Lalu mereka ambil khamar itu, lalu mereka tuangkan dari rumah mereka, mereka pecahkan bejana-bejana khamar itu. Dan semenjak itu tak ada lagi mereka yang minum khamar. Langsung berhenti. Ketika Allah bertanya, kapan kalian berhenti? Tak maukah kalian berhenti? Ayat ini turun kepada kita umat Islam yang minum khamar. Ayat ini turun kepada kita umat Islam yang masih berjudi. Allah bertanya, fahal antum muntahun, tidakkah kalian mau berhenti? Apa jawaban kita terhadap ayat ini? Apa jawaban kita terhadap Allah yang bertanya kapan kita mau berhenti? Maka dari podium ini saya mengajak bertanya kepada diri kita masing-masing, kapan? Kapan kita berhenti? Ustadz, saya tidak judi. Ustadz, saya tidak khamar. Ustadz, saya tidak melakukan yang tadi. Tapi tidakkah dosa-dosa lain masih Anda lakukan? Anda tahu itu dosa. Anda tahu itu harus dijauhkan. Anda tahu itu harus dihentikan. Dan Anda belum mau berhenti. Wahai pelaku syirik, kapan berhenti dari syirikmu? Wahai orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, kapan engkau berhenti dari durhakamu? Wahai orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan saudaranya hanya karena urusan dunia, kapan engkau berhenti daripada dosa itu? Wahai orang-orang yang tahu bahwa dia berkhianat kepada rakyatnya, mencuri harta rakyatnya, namun tetap menyuarakan amanah, kapan akan berhenti? Wahai orang-orang yang selalu asyik di lantai diskotik, kapan akan berhenti? Kapan? Apa yang Anda tunggu? Menunggu kematian? Menunggu hari kiamat? Menunggu bumi dibalik Allah? Wahai pelaku zina yang hanyut di dalam pelukan wanita haram, kapan mau berhenti? Wahai pelaku riba, mengambil harta manusia dengan cara yang zalim, kapan mau berhenti? Wahai pencuri tanah manusia dengan merubah akta, kapan mau berhenti? Wahai yang mencuri harta manusia dengan mencurangi timbangan di pasar, kapan mau berhenti? Wahai orang-orang yang tidak menutup aurat, terutama kaum wanita, Anda tahu bahwa menutup aurat itu wajib, dan Anda membuka aurat setiap hari, dan Anda tahu itu haram. Pertanyaannya, saudariku, kapan berhenti? Kapan Anda akan meninggalkan dosa membuka aurat setiap hari? Di pasar, di mall, di sekolah. Ini kita ditegur Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang selalu suudzon kepada manusia, kapan berhenti dari suudzon itu?
Wahai orang-orang yang senantiasa menipu umat dengan memutarbalikkan fakta dan realita, kapan mau berhenti? Wahai orang-orang yang menuding manusia dengan tudingan-tudingan yang tidak benar, fitnah dan buhtan, kapan mau berhenti? Wahai orang yang suka nongkrong di kumpulan-kumpulan ghibah, berbicara aib dan kesalahan manusia, kapan mau berhenti? Wahai orang-orang yang buka handphone untuk maksiat mata, kapan engkau akan berhenti? Wahai orang-orang yang tidak bisa menangis di dalam sholat, kapan akan menangis? Mudah-mudahan tazkir yang tadi kita berikan, nasihat yang tadi kita bawakan bermanfaat, dan itu untuk saya dan semua kita yang ada, baik yang ada di sini atau yang ada di sana. Ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melunakkan hati kita untuk mengikuti ayat-ayat Allah, mengikuti perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tunggu datangnya hari kiamat, jangan tunggu terbitnya matahari di ufuk barat. Waktu yang tersisa dari waktu yang ada kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Islam akan kembali jaya, Ustadz? Anda bertanya tentang alam gaib dan perkara masa yang akan datang. Kepada orang yang tidak tahu masa yang akan datang. Jangankan kapan Islam akan jaya, apa yang akan saya lakukan besok pun saya tidak tahu. Maka Anda salah alamat pertanyaan. Namun secara rumusnya adalah manakala yang menghuni bumi, manakala yang menjadi penduduk negeri lebih banyak yang beriman dan beramal saleh, ketika itulah Islam Allah jayakan. Ini rumusnya. Namun kapan waktunya? Ini ilmu gaib yang tidak boleh dijawab oleh manusia manapun. Dan siapa yang berani menjawab di zaman ini, fahamlah kita akidahnya salah. Kalau ada yang berani mengatakan Islam akan jaya 150 tahun lagi, Islam akan jaya 200 tahun lagi, atau yang lainnya dan yang lainnya, cukup kata itu kita mengatakan orang ini nggak ngerti ilmu akidah. Karena ini perkara gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada tahu seorang pun perkara gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Sekarang dia tahu 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 150 tahun lagi. Tidakkah itu artinya dia mengatakan saya tidak mengerti ayat Allah yang ada di dalam ayat yang tadi kita bacakan? Namun secara teori adalah kalau penduduk negeri mayoritasnya beriman dan beramal saleh, maka Allah akan jadikan mereka pemimpin. Itu yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladhina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, Allah akan jadikan mereka pemimpin di permukaan bumi. Kapan? Manakala mayoritas penduduk negeri sudah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau belum mayoritasnya beriman dan beramal saleh, seperti yang ada di negeri kita sekarang, takkan Allah berikan khilafah yang Allah janjikan, karena syaratnya belum terpenuhi. Bukan Allah ingkar janji, namun Allah memberikan syarat untuk janjinya. Rasul berdakwah di Mekah, Rasul penduduk Mekah berdakwah di Mekah 13 tahun di Mekah, tapi penduduk Mekah mayoritasnya bukan orang yang beriman dan beramal saleh. Allah tidak hadiahkan khilafah kepada Rasul di kota Mekah. Namun beriman penduduk Madinah,
dan mayoritas Madinah menjadi mayoritas yang penduduknya beriman dan beramal saleh, Allah hadiahkan kepada mereka khilafah dengan memindahkan Rasul ke kota Madinah. Coba lihat, di mana penduduk negerinya mayoritasnya beriman dan beramal saleh, disitulah Allah akan tegakkan khilafahnya, disitulah Allah akan kuatkan Islamnya, disitulah Allah akan jayakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam kehidupan hariannya. Itu janji Allah. Kepada Ali bin Abi Thalib, seorang rakyat berkata, "Wahai Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin." Ali mengatakan, "Ada apa?" Ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, negeri ini aman, negeri ini tak ada peperangan, umat Islam tak ada perseteruan. Kenapa ketika engkau memimpin itu terjadi? Tahu apa jawaban Ali kepadanya? Karena ketika yang memimpin adalah Umar dan Abu Bakar, aku rakyatnya. Namun ketika aku memimpin, kamu rakyatnya. Ketika aku rakyatnya, aman negeri ini. Ketika kamu rakyatnya, begini negeri ini. Dan itu di zaman Ali. Apa yang akan kita katakan di zaman kita sekarang? Maka jangan pernah memimpi orang seperti kita dipimpin orang seperti Umar. Jangan pernah mimpi. Umar baru jadi pemimpin kalau rakyatnya adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Uthman bin Affan. Kalau wanitanya Aisyah, Ummu Salamah. Itu rakyatnya, baru pemimpinnya Umar. Ustadz, ana berkali-kali melakukan dosa lalu bertaubat, berkali-kali berdoa agar Allah lumpuhkan tubuh ini dari maksiat dan segala yang Allah haramkan, tapi masih terjerumus pada dosa yang sama. Apa yang harus ana lakukan? Tinggalkan kawan, tinggalkan komunitas yang mengajak anda kepada dosa yang sama. Bila perlu, tinggalkan negeri yang di negeri itu anda tidak bisa bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Cari negeri yang lain, komunitas yang baru, sahabat-sahabat baru, yang dengannya anda berharap Allah menggantikan sesuatu di hatimu. Banyak orang yang mengatakan, kenapa saya tidak kunjung bisa berhenti daripada maksiat, padahal dia masih berteman dengan pelaku maksiat. Dia masih duduk di majelis maksiat, dia masih melihat tontonan maksiat, lalu dia bertanya, kenapa saya sulit untuk khusyuk di dalam salat dan sulit untuk terus taubat dan taubat? Aib ada dalam dirimu, penghalang taubatmu di dalam dirimu, bukan di dalam sesuatu selain dirimu. Tak ada yang menghalangi manusia dari kebaikan kecuali dirinya sendiri. Tak ada orang yang terhalang daripada rahmat Allah kecuali dirinya sendiri. Maka introspeksi diri. Sudahkah tinggalkan maksiat itu dan meninggalkan kawan-kawan yang biasa dengannya kita berbuat maksiat itu? Ganti komunitas, ganti tempat duduk dan nongkrong, ganti bacaan, ganti tontonan. Kalau itu tidak kita lakukan, lalu kita mengatakan saya taubat nggak bisa-bisa, penyebabnya itu wallahu a'lam. Bagaimana cara menyadarkan teman saya yang terjebak dalam judi dan khamar? Saya sudah berusaha menyadarkan, akan tetapi kembali lagi berbuat maksiat. Sadarkan lagi. Dia kembali lagi, sadarkan lagi. Dia kembali lagi, nasihati lagi. Bagaimana caranya supaya ketika saya membuat dia capek atau berhenti total dari nggak ada caranya. Karena cara yang kita mampu adalah nasihat. Berhenti dan tidak berhentinya dia, urusan dia dengan Robnya. Tak ada cara untuk masuk ke dalam hati manusia dan melakukan perubahan di hati manusia itu. Yang bisa melakukannya hanya pencipta hati manusia itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi man yasha. Allah mengatakan kepada kita, engkau tak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, hanya Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa memberikan hidayah itu, karena hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menasihati adik kandung yang sudah hafal Al-Quran, akan tetapi kalau di rumah terjerumus kepada fitnah wanita dengan pacaran? Suruh dia menikah, insya Allah berhenti pacarannya. Karena jiwa muda, semangat pemuda atau darah muda itu darah di mana ingin kenal lawan jenis. Tak peduli hafal Al-Quran, hafal hadis, syahwat manusia semua sama. Antum kayak nggak pernah muda aja. Itulah pemuda. Dan untuk mengobati syahwat itu ada jalan yang Allah tabaraka wa ta'ala halalkan, bernama nikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, wahai sekalian pemudi yang sudah sanggup untuk menikah, menikahlah. Segera menikah, jangan tunggu-tunggu. Sanggup menafkahi zahir, sanggup menafkahi batin, tak terhalang dalam nafkah batin, dan sanggup dalam nafkah zahir yang disepakati dan diridhoi oleh wanita karena dia yang akan mendapatkan haknya itu, maka nikahlah. Ustadz, harta saya belum banyak, gaji saya belum besar. Kapan Allah mengatakan nikahlah kalau gajimu besar? Nggak ada. Kapan Rasul mengatakan nikahlah kalau kamu penghasilannya sudah banyak? Siapa yang mengatakan itu? Sahabat menikah di zaman Rasul SAW, maharnya hanya sendal. Sahabat menikah di zaman Rasulullah SAW, lalu Nabi mengatakan, apa yang kau bisa berikan kepadanya daripada mahar? Tidak ada ya Rasulullah, saya tidak punya harta. Pulang cari walau hanya sebuah cincin dari besi. Namun wanitanya ridho. Maka daripada pacaran, lebih baik nikahan. Daripada haram, lebih baik dihalalin. Ayo ke KUA. Belum berani Ustadz. Kalau belum berani nikah, jangan berani pacaran. Enaknya aja, nggak mau tanggung jawab. Setelah pacaran, entah apa yang dia lakukan, mulai tidak suka, lu, gua, selesai urusan. Inilah pencinta-pencinta dunia, mau nikmatnya, tak mau tanggung jawabnya. Inilah syahwat. Mau yang dia suka, tak mau yang dia tak suka. Mau menikmati, setelah itu berhenti kapan dia suka. Dan wanita dan lelaki yang paling banyak menderita adalah wanita dan laki-laki yang paling banyak punya pacar. Terutama wanitanya, karena yang menjadi korban. Orang yang tidak pernah pacaran seperti saya, tak pernah menangis karena diputusin, nggak pernah jadian, kapan putusnya, maka tak perlu menangis. Allah pernah ditolak ketika melamar, namun diterima lagi, akhirnya jadian di sebuah ranjang yang dihalalkan Allah, di sebuah tempat nikah itu. Ya udah, itulah. Maka orang yang tidak pernah pacaran, dia tidak akan pernah menangis karena diputus. Dan lihat pemudi-pemudi sekarang yang nangis tiap saat.
karena gonta-ganti pacar. Orang-orang kufar dengan segala medianya ingin memberikan sebuah sosok yang menakutkan kepada para pemuda, kepada para pemudi di zaman ini. Dengan TV mereka, dengan film mereka, dengan majalah mereka, dengan aneka ragam sarana yang mereka miliki, mereka ingin seorang pemuda, seorang pemudi muslim zaman kita sekarang takut akan sesuatu yang sangat menakutkan sekali, bernama jomblo. Segala cara diarahkan agar pemuda muslim takut menjadi jombloan dan pemudi muslimah takut menjadi jomblowati. Jomblo nih takut banget. Ya atau tidak? Ayo ngaku. Seolah-olah jomblo itu hantu, berambut panjang, berwajah seram, bertaring, rambutnya panjang, atasnya botak. Apa yang Anda takutkan jadi seorang jombloan dan jomblo? Kecuali hanya media yang menakut-nakuti dirimu dan ditakuti oleh orang-orang yang terperosok kepada jebakan media itu. Karena memang diinginkan wanita muslimah takut jomblo akhirnya pacaran, lelaki muslim takut jomblo akhirnya pacaran. Karena di dalam pacaran mereka tahu itulah kerusakan umat Islam, dan ketika itulah kejayaan umat Islam akan semakin jauh daripada umat Islam. Maka adikmu yang sudah hafal Al-Quran, kalau seandainya arahnya kepada wanita tak terbendung, bilang sama dia, ayo kita ke KUA, panggil dia, panggil orang tuanya, ucapkan akad nikah. Saya belum mampu menafkahi, saya yang tanggung, abangmu yang akan menafkahi kalian berdua. Tak berani bang, jangan pacaran. Sudah cukup? Karena masalah ini masalah serius di kaula muda dan kaula mudi. Saya sangat banyak melakukan maksiat dan iman terasa hilang dalam hati. Hati ini terasa mati, mohon solusinya Ustadz agar hati ini hidup kembali. Solusinya tinggalkan maksiat. Bukankah itu yang kita bahas dari awal sampai akhir kajian kita kali ini? Nanya lagi. Itu artinya antum nggak paham apa yang anak katakan dari tadi. Pertanyaan antum ini, antum nyuruh anak ngulang ceramah dari awal sampai akhir. Itu isi ceramah saya dari tadi. Gara-gara berbuat maksiat, iman anak terasa mati Ustaz. Bagaimana caranya supaya iman anda hidup lagi? Itu jawabannya. Dengarkan ceramah ini kembali dari awal sampai akhir, anda nggak akan ngulang. Ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan, biografi orang soleh pelaku maksiat disampaikan. Untuk apa itu? Agar kita kemudian berhenti daripada godaan syahwat. Pertanyaan terakhir, apa hukumnya sholat tahajud dilakukan berjamaah? Pada dasarnya sholat tahajud dilakukan berjamaah ada di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sholat tahajud berjamaah. Kalau di bulan Ramadan Rasulullah pernah masuk masjid lalu mengimami sholat yang ada di masjid. Besok datang lagi jumlah yang lebih banyak, besok datang lagi jumlah yang lebih banyak. Di hari yang keempat masjid Nabi SAW yang luasnya sekira-kira 45 kali 45 meter penuh manusia. Namun Rasul tidak keluar lagi masuk masjid memimpin salat.
Ketika ditanya, ya Rasulullah, kami sudah menanti dan menunggu, kenapa anda tidak keluar? Rasul mengatakan, takut saya nanti solat berjamaah di bulan Ramadan ini diwajibkan Allah. Ada solat berjamaah, solat malam di bulan Ramadan, itu yang disebut dengan solat tarawih. Sekian hari Rasul pernah lakukan, namun Rasul mengurung diri dengan kemudian mengatakan, takut kalau saya lakukan itu terus menerus, takut Allah wajibkan solat tarawih berjamaah dan kalian menjadi berat. Rasul mencintai umatnya dan tidak ingin memberatkan umatnya. Apakah Rasul pernah solat tahajud berjamaah tidak seorang diri di luar Ramadan? Jawabannya pernah. Ada hadis-hadis yang berhubungan dengan itu. Ada sahabat Nabi yang ikut Nabi solat tahajud di malam hari. Menarik sekali, sahabat Nabi itu mengatakan, ketika Nabi sedang sholat tahajud di malam hari, saya ikut sholatnya Nabi. Berdiri di samping Nabi SAW dan sholat. Beliau memulai sholatnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Saya hanya mengira mungkin 100 ayat Rasul akan ruku'. Ternyata setelah 100 ayat Rasul terus melanjutkan bacaan surat Al-Baqarahnya. Saya mengira mungkin Al-Baqarah dibagi dua. Setengahnya di rakaat yang pertama, setengahnya di rakaat yang kedua. Pertengahan Al-Baqarah mungkin akan ruku'. Ternyata setelah pertengahan Rasul lanjut. Saya berkata di dalam hati, mungkin pas akhir Al-Baqarah Rasul akan sujud, akan ruku'. Ternyata setelah selesai Al-Baqarah lanjut surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa lanjut surat Ali Imran. Begitu hadisnya. Kalau di dalam Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Namun di dalam hadis itu Rasul membaca Al-Baqarah, setelah itu An-Nisa, dan setelah itu 3 surat terpanjang di dalam Al-Quran dalam satu rakaat. Baru kemudian Rasul ruku'. Dengarkan perkataan sahabat. Panjang ruku'nya hampir sama panjang berdirinya. Ini yang kita nggak kuat, Pak. Ini yang kita nggak kuat. Kalau mungkin berdiri sepanjang itu masih bisa dipaksa-paksain kayaknya. Walau belum pernah coba ana. Sejujurnya belum pernah mencoba. Tapi mungkin kalau dipaksa-paksakan bisa. Karena di sana sini kita mendengar ada orang yang sholat malamnya sampai 4 dan 5 juz. Dan itulah jumlah ayat tadi. Tapi ruku sepanjang itu, tulang kita kuat gak? Kemudian Rasul berdiri, i'tidal, dan berdirinya hampir sama panjang dengan rukunya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud, dan sujudnya hampir sama panjang dengan berdirinya. Sampai-sampai saya punya niat yang buruk. Muridnya bertanya, apa yang anda niatkan? Tinggalkan Nabi sholat sendiri, saya pundur dan keluar dari sholat. Karena nggak kuat mengikuti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jelas bahwa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sholat malam berjamaah. Namun di dalam hadis ini jelas bahwa Nabi tak membuat hari-hari tertentu dan pengumuman-pengumuman untuk mengadakannya di hari-hari yang ditunjuk. Tak mengkhususkan hari. Beliau sedang sholat tahajud, sahabat masuk dan ikut tahajud. Berarti ada tahajud berjamaah. Namun yang ada di dalam hadis ini seperti yang kita dengarkan bersama tadi, bahwa tak ditentukan harinya. Rasul tidak mengatakan nanti malam saya tahajud, ayo datang. Enggak. Maka mengkhususkan suatu malam untuk tahajud tak ada hadisnya kecuali bulan Ramadan saja berjamaah. Namun apabila ada orang yang sholat tahajud kemudian yang lain ikut, saya mau ikut sholat tahajud tanpa direncanakan, maka inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai di sini pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita aksi dalam menjawab ayat-ayat yang bertanya kapan.
Kapan kita akan berhenti dari maksiat? Kapan kita akan berhenti daripada khamar dan judi? Kapan kita akan berhenti daripada sifat bakhil dan tidak mau jadi orang saleh? Kapan hati ini akan khusyuk, menangis di hadapan Allah, membaca ayat-ayat Allah, minta ampun kepada Allah? Semoga kita berjuang ke arah itu dan kita wafat di tengah keimanan kita terbaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab, dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat sedang melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.